Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi Pulau Harjo 1, yang kami hormati Guru TK dan pendidik kelompok bermain Kecamatan Eromoko. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri acara penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif pada siang hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada hari Kamis 22 Agustus tahun 2024. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh Kepala TK Pertiwi Pulau Harjo 1, acara yang ketiga diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Novianti. Acara yang terakhir yaitu penutup. Ibu-ibu yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada siang hari ini agar acara berjalan dengan lancar sampai selesai, marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara nanti bisa berjalan lancar dari mulai sampai selesai. Baik ibu-ibu yang kami hormati, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala TK Pertiwi Pulau Harjo 1 kepada Ibu Dewi Setianingsih, kami persilakan. Terima kasih waktu dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Novianti selaku calon guru penggerak, dan yang kami hormati ibu-ibu guru TK dan pendidik PAUD Kecamatan Eromoko. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul di TK Pertiwi Pulau Harjo 1 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk berikutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semuanya yang telah bersedia berkenan menghadiri undangan dari kami dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Novianti, yang walaupun hanya kami sampaikan melalui WA ibu-ibu, atur suwun sangat atas kehadirannya. Untuk selanjutnya ibu-ibu kami undang kemari ke TK ini untuk kita belajar bersama tentang budaya positif. Nanti kita mohon diperhatikan, diambil ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di TK kita masing-masing. Tidak banyak kata sambutan dari kami. Semoga acara ini nanti dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Setelah selesainya nanti kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan pemberi pengantin dari akan sugeng tindak semoga selamat sampai ke rumahnya ataupun tujuannya masing-masing. Sekian kata dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu
Kepala TK Pertiwi Pulau Harjo 1 yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Novianti selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Waktu kami persilahkan. Silakan Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, tidak lupa pada kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan kasih-Nya. Kita boleh bersama di tempat ini untuk belajar bersama. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru dari berbagai TK yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari yang cukup panas ini untuk datang ke TK kami. Ibu-ibu yang menghormati, izin menyampaikan bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi tugas saya sebagai pemenuhan tugas dari calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu-ibu yang kami hormati, kita akan langsung pada poin inti tentang penyampaian penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ibu-ibu yang kami hormati, sudah pernah mendengar tentang apa itu budaya positif? Sudah apa belum? Sudah ya. Dari ada dua kata, yaitu budaya dan juga positif. Budaya itu apa? Kebiasaan. Kalau positif, hal yang baik. Berarti secara secara lawaran atau secara gampangane kemauan, budaya positif itu pembiasaan yang baik. Nah, bisa dikatakan di sini yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, tentunya nilai-nilai itu nilai-nilai yang positif gitu. Nah, ibu-ibu bapaknya tidak ada. Ibu-ibu, untuk konsep inti tentang budaya positif itu ada 8. Yang pertama adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah konsep-konsep inti yang ada pada budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan dan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada pembelajaran di kurikulum Merdeka ini sudah digencarkan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada anak, tidak boleh lagi berpusat pada guru. Guru itu sebagai fasilitator saja. Jadi kebutuhan anak, kebutuhan belajar anak itu yang harus kita utamakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sudah hafal profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yuk, kita nyanyi ya Bu Ira ya. Kita nyanyi yuk, biar tidak ngantuk karena ini kan panas sekali cuacanya. Yuk, kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah, itu kita sebagai guru harus hafal untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Ya, profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai positif yang kita kembangkan, yang kita pakai sebagai acuan di dalam menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, saat ini kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau zaman dulu ya itu mengacu pada stimulus respon, tapi kalau sekarang kita sudah mengacu pada teori kontrol nih. Kalau dulu itu pemahaman pada para guru itu biasanya kebutuhan satu dan lainnya itu sama. Semua orang itu melihat hal yang sama, dan biasanya guru itu mencoba mengubah murid atau orang di sekitarnya itu berpandangan yang sama dengan kita. Kemudian juga perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Bukan yang salah ya tetap salah, seperti itu. Kemudian beranggapan juga bahwa stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, atau saya bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan itu ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi kayak dibujuk itu wis ora kena, kudu dipaksa. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Tapi sekarang kita harus berubah kepada teori kontrol, mengontrol diri kita sebagai guru. Kita harus memiliki pemahaman bahwa kebutuhan setiap manusia, setiap individu itu berbeda. Saya dengan Bu Supri, saya dengan Bu Ika itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian setiap orang itu memiliki gambaran juga yang berbeda. Dan kita juga harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang tentang apa yang ada di sekeliling kita itu berbeda. Kemudian selanjutnya teori kontrol yang berikutnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik itu anak, baik orang dewasa, itu memiliki perilaku yang punya tujuan tertentu. Dan hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Itu kalau teori kontrol yang harus kita pakai di dalam pembelajaran kepada anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu, sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu. Yang diantaranya yaitu bahwa ilusi guru bisa mengontrol murid. Sering tidak Bapak Ibu kita mengontrol murid, mengekang murid. Pokoknya kudu karo ibu guru. Pokoknya gunting, pokoknya kudu lulus garis iki. Padahal sebenarnya anak tuh pengen gawe sesuatu yang beda. Mungkin aku pengen gawe bentuk iki bu sing koyo roti donat. Nah, seperti itu. Sekalipun kita menyiapkan garis lurus, kon gunting model garis itu. Nah, kadang itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini manggen menjadi refleksi buat diri kita nggih. Sering nggih kita mengkritik anak-anak. Mengkritik, mungkin kayak ngono pada dengan ibu guru. Nah, biasanya seperti itu. Nah, aku dulu ngono kuwi salah. Nah, seperti itu. Kita sering menyalahkan anak. Pikir
pikirnya kita, kalau kita sudah menyalahkan anak, bocah ini nggak berpikir, oh buruknya kayak ngono. Nah, padahal semakin anak itu disalahkan, berarti sebenarnya dia itu semakin tidak pede, semakin down begitu. Lagi, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita juga sering melakukan itu, ibu-ibu. Kita memaksa anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama yang kita inginkan. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, itu tentang miskonsepsi, tentang teori kontrol yang sering terjadi di lembaga kita masing-masing. Nah, untuk mewujudkan tentang miskonsepsi itu tadi, maka disiplin positif itu kita perlukan. Disiplin ya, apa yang terpikirkan oleh ibu-ibu tentang kata disiplin? Taat aturan. Apalagi? Teratur. Oke, apalagi? Tentang disiplin. Mungkin kalau saya zaman dulu menakutkan, disiplin ki ketat, disiplin ki medeni, ya seperti itu. Kayak orang disiplin mesti dihukum. Itu yang saya rasakan zaman sekolah dulu. Disiplin itu seperti itu. Nah, disiplin itu berasal dari kata disklipina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memilih tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, disiplin itu untuk menanamkan rasa tanggung jawab, menanamkan kesadaran diri. Jadi bukan disiplin itu mergane teknik di arep dihukum, mergane engko itu hadiah, mergane engko itu imbalan. Itu disiplin yang sebenarnya. Tapi zaman dulu kita sekolah, disiplin itu karena takut hukuman ya. Iya, kalau dulu itu kita melakukan disiplin itu karena terpaksa. Terpaksa. Pokoknya kudu nunggu baik. Nah, orang nganggo kaos kaki putih pokoknya mlebu ruang BP. Ya, seperti itu. Menakutkan bagi saya kalau zaman dulu itu yang namanya disiplin. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan karena mendapat ancaman, bukan karena mau mendapat imbalan atau penghargaan, tetapi karena ada kesadaran diri, ada motivasi dari dalam dirinya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Begitu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Kebajikan itu cenderung ke apa sih, ibu-ibu? Positif apa negatif? Positif, berarti nilai-nilai positif ya. Nah, kira-kira kalau di sekolah nilai-nilai positif itu apa saja? Hal-hal yang positif. Tepat waktu datang sekolah, cuci tangan, ayo apa lagi? Hal-hal yang positif yang ada di sekolah. Antri berarti sabar. Apalagi? Menyapa, oke, menyapa berarti memberikan salam gitu. Ayo apa lagi? Berbagi, menghormati, bertanggung jawab, bekerja sama, santun, gotong royong. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah kita. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi secara umum. Nah, ini ibu-ibu ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang saya ambil hanya 3 saja. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan bersama. Itu juga nilai kebajikan.
beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan jurnal kritisnya. Itu nilai-nilai kebajikan yang kita pakai sebagai pedoman di dalam menerapkan pendidikan atau dalam menerapkan kurikulum merdeka. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang disusun oleh berbagai institusi atau organisasi. Di situ ada Ibu Primarius Program PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan juga ada keterampilan hidup, life skill, ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah beberapa nilai kebajikan yang saya ambil dari pembelajaran yang saya dapatkan. Dan profil pelajar Pancasila dijadikan satu pedoman di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Poin selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kita tepuk semangat dulu biar tidak ngantuk karena ini udah panas sekali nih. Mari kita tepuk semangat dulu. Yang dang-dang ya, mari kita berdiri dulu. Kersane bener keju. Yo. Dimulai kita olahragakan dulu. Ya. Sudah bisa tepuk semangat yang versi dang-dang? Sudah ya? Sudah. Berarti kita langsung saja. Saya yakin di sekolah sudah menerapkan semuanya, oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sen. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, dan anak senang sekali ya. Tepuk jam-jam ya. Kita lanjutkan kembali. Kita masuk pada poin budaya positif tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita sebagai manusia mesti punya kebutuhan itu. Kira-kira apa ibu-ibu kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang kita tahu? Orang berdasarkan teori yang kita tahu saja. Kebutuhan kita apa saja sebagai manusia itu loh? Sandang, pangan, papan, apalagi ilmu juga butuh, kesehatan juga butuh, kemewahan juga butuh, kesenangan ya, perlindungan, apalagi banyak sekali ya. Kita sebagai manusia tuh punya banyak sekali kebutuhan. Duit pasti butuh Bu Ira. Ya benar. Duit pasti butuh. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, apa saja itu? Monggo dibahas bersama-sama. Nomor 1, kebutuhan bertahan hidup. 2, Cinta dan kasih sayang. 3, Kebebasan. 4, Kesenangan. 5. Kekuasaan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar itu kita sudah mendapat semuanya belum? Belum. Waduh. Ya. Bu Supri kurang nomor 2. Kasih sayang. Karena Pak Suprinya sudah kasih sayang Malah curhat ya Bu Supri ya. Oke. Kita bahas dari yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tadi benar dikatakan penjenengan ada pangan, sandang,
papan itu pokok ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, piye to nek rasane ora dicintai? Wah. Piye rasane jeru jare sesungguhnya. Cinta dan kasih sayang itu dari anak, dari pasangan, dari orang tua, dari orang-orang yang di sekeliling kita, teman, itu kan kita memerlukan kasih sayang dari mereka nih. Tanpa kasih sayang mesti hidup kita ini tidak akan berarti. Jeru, oke, benar. Kemudian yang ketiga kebebasan. Sampai saat ini tuh kita merasakan bebas nggak sih? Bebas nggak? Bebas. Kemarin kita sudah merayakan Hari Merdeka. Nah, bangsa kita sudah bebas dari penjajah. Kita pun juga sudah bebas tentunya. Apa itu saya bisa dikekang? Tidak. Alhamdulillah, ini bebas ya. Kemudian 4 kesenangan. Apa toh sing maraya iki seneng iki? Duit. Urutan pertama, duit sing marai seneng. Yang kedua, apa? Makanan yang nyenengke ya. Banyak teman yang nyenengke. Piknik itu juga menyenangkan. Lambiannya ya menyenangkan. Banyak sekali. Shopping itu juga nah, yang penting mas kita shopping ya Bu. Yang kelima kekuasaan. Kekuasaan itu merasa memiliki, pengen memiliki, berkuasa gitu. Berkuasa dalam hal apa kita ini? Bisa berkuasa untuk memiliki apa atau berkuasa untuk mendapatkan apa seperti itu. Dan itu kalau dasar manusia ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua dan kalau anak-anak, mereka butuh bertahan hidup tidak? Butuh. Anak-anak di sekolah kita, mereka juga butuh bertahan hidup, butuh makan, butuh seragam, butuh tempat yang nyaman. Nah, kita sudah menciptakan papan yang nyaman belum buat anak-anak kita di sekolah? Insya Allah sudah, ya, alhamdulillah, ya. Kalau anak-anak merasa nyaman berarti mereka senang dengan sekolahnya, ya. Pasti rindu dengan sekolah. Aku pokoknya sesok kudu sekolah loh. Makanya di acara ibu, aku nggak mau, aku pengen sekolah. Ini berarti sudah menciptakan sekolah yang nyaman, papan gitu tadi, termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kita sebagai guru bagaimana? Sudah memberikan cinta dan kasih sayang belum buat anak-anak didik kita? Oh sudah, pasti ya. Guru TK itu pasti nomor 1 itu. Bisa nangisnya dirangkul, dipupuk, main gendang menang. Kira-kira nek sing rewel itu kayak gurune melu. Rewel nek ora ya. Biar bocah benar, benar. Memang kita sebagai guru TK nggak bisa seperti itu. Kita tetap harus mencurahkan kasih sayang sepenuhnya. Walaupun pas di rumah menawa lagi enek masalah, tekan sekolah ya butuh tetap cinta dan kasih sayang. Betul sekali. Oh jadi gowo. Nah, yang ketiga, anak-anak kita butuh kebebasan nggak di sekolah? Butuh. Lah nek umpamane Bu Guru wis nyepake 3 area. Iki. Kegiatannya iki. Terus bocahnya ora gelem melakukan ngono, kira-kira kita sebagai guru bagaimana? Tetap ya, memberikan kebebasan. Kita tidak boleh mengekang. Orang kowe kudu rampung iki, ora rampung ora kok bintang. Nah, itu berarti kita belum berikan kebebasan buat anak-anak kita. Ya, kemudian kesenangan kita juga sudah memfasilitasi anak-anak kita dengan aneka kegiatan yang menyenangkan, permainan. Kemudian ada kekuasaan. Nah, seperti itu. Ibu-ibu yang kami hormati, kalau sampai dari 5
poin kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi, apa yang terjadi pada anak-anak kita? Mereka biasanya ada yang berbuat semaunya, tidak mau nurut sama bu guru. Kulino wis dikekang di rumah, pokoknya di sekolah harus bebas. Wah, akhirnya sak geleme dhewe. Itu bisa terjadi. Bisa brutal, bisa berontak seperti itu. Ya, karena mereka itu menginginkan perhatian, mereka menginginkan kebebasan, kepengen memiliki kekuasaan. Kalau di rumah sudah dikekang, sudah apa-apa dikritik, tidak kasih reward atau bagaimana, mesti sampai di sekolah anak-anak itu akan berontak. Di sekolah dia maunya bebas, maunya senang, aku bebas begitu. Nah, jadi kita sebagai guru kita perlu mempertimbangkan kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia pada anak-anak didik kita. Nah, saat ini kita main tebak-tebakan dulu. Kita mau coba jawab dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Ini ada beberapa pertanyaan ibu-ibu. Nah, ini coba. Poin 1, nomor 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa itu? Apa? Senang main kejar-kejaran dengan ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kesenangan, betul. Tepuk tangan. Wah, jadi udah masuk itu. Ibu kejar aku karena bu guru sayang aku. Kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kekuasaan, betul, tepuk tangan. Ya, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Kebebasan, betul sekali. Nah, berarti kalau anak-anak sudah menyatakan seperti itu, berarti memang kita itu sudah paham ya tentang itu tadi kebutuhan dasar manusia. Berarti sudah paham ya nanti penerapannya gimana. Anak-anak itu sudah merasakan sudah terpenuhi belum kebutuhannya. Oke, berarti ibu sudah paham semua ya. Lanjut pada poin berikutnya. Sebentar. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, berdiri lagi supaya tidak jimbang. Kita akan bergoyang-goyang dulu. Betul semua kan ya? Oke, sekarang melet ya. Kita mau nyanyi apa ya? Tangan diputar-putar. Oke, pakai musik ya ibu ya. Biar lebih kayak boleh joget-joget pokoknya. Bebas ya. Wah, makanan juga. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah buku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang.
tepuk Tetap semangat ya buat ternyata ya ibu-ibu ya. Ya. Ada luar biasa. Anda tunjuk dulu. Tunjuk dulu. Luar biasa kebebasan. Simbol tunjuk. Kita lanjut lagi ya. Tadi ibu-ibu sudah jos menjawabnya dapat 100. Sekarang kita lanjut pada poin berikutnya. Nah, ibu-ibu, poin berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Biasanya dalam melaksanakan atau menerapkan disiplin atau kita melakukan tindakan disiplin itu biasanya ada motivasi. Melakukan nilai-nilai positif itu juga ada motivasi. Nah, motivasi dalam diri manusia itu ada 2. Apa ibu-ibu? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Gampang ini itu berarti di dalam, X dari luar. Nah, kita dari X dulu, dari motivasi ekstrinsik. Nah, itu ada 2, karena menghindari kenyamanan atau hukuman. Punya pengalaman seperti itu? Zaman sekolah dulu biasa itu, karena ya takut dihukum. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu biasa sering kita lakukan, apalagi zaman sekolah dulu. Nah, motivasi intrinsiknya itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada motivasi perilaku manusia. Nah, kita sebagai guru, disiplin apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing? Kira-kira datang tepat waktu, pun apa dereng? Sudah. Itu karena motivasi X apa in? Ya, karena ingin menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, bukan karena dari guru TK saya hukum sopo, gitu. Nggih. Saya menghargai sopo. Ya, tidak kan? Kita tidak akan dapat penghargaan ataupun hukuman dari orang lain atau dari orang tua wali, karena di TK kan diantar nih. Tapi kalau kita ingin memiliki motivasi intrinsik, karena ini sebagai rasa ingin menghargai diri sendiri, ingin melakukan sebuah tanggung jawab sebagai guru anak usia dini. Nah, selain datang tepat waktu, apa mulai kira-kira disiplin yang sudah kita terapkan sebagai guru TK? Apa Bu? Itu kan anaknya, kayak kita loh, gurunya gitu loh. Pakai seragam sesuai dengan jadwal. Nah, kancane nganggo seragam kaki malah nganggo nganggo kaos. Nah, itu kan berarti belum disiplin deh. Alah, wong ora ibu pengawas we, aku tak nganggo sak-sake. Tapi kalau ada rasa tanggung jawab, ada komitmen dalam diri kita, ada nilai-nilai yang kita yakini bahwa itu hal yang baik, pasti kita tidak akan melanggar disiplin yang sudah kita sepakati begitu. Paham ya ibu-ibu ya tentang motivasi perilaku manusia, ada ekstrinsik dan intrinsik. Tapi kebanyakan dari kita kira-kira melakukan disiplin itu karena X atau karena in? Dua-duanya ya. Tapi di sekolah ya tetap
sebagai model yang baik untuk anak-anak, kita harus intrinsik buah hati nih kepiye. Nah, tapi kita harus tetap intrinsik, kita harus memiliki motivasi seperti itu. Ya, sebelum kita masuk poin selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi tentang konsekuensi dan hukuman. Nah, konsekuensi ini saya belum masuk ke poin itu, tapi ini sudah ada pertanyaan pemantik atau refleksi buat diri kita tentang apa itu konsekuensi atau apa itu hukuman. Kita sebagai guru TK tentunya nggak pernah ya menghukum anak-anak ya. Ya, pernah ibu? Pernah. Semenin boleh. Terus kita juga tidak tegel ya kalau anak-anak itu nggak tegel. Kadang umpamanya ya, wong nek kepiye ngoten ada rasa gelo nggih. Bisa kamu nek tak gitu nggak wis tak sentak omongane seperti itu. Nah, coba kita jawab bersama-sama ibu-ibu. Itu konsekuensi atau hukuman? Proses kondisi dewe. Yang pertama, coba Bu Supri dibaca nomor 1 yang seru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kalau seperti itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul 100. Yeay. Selanjutnya, Bu Marianti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Napa niku? Hukuman, betul. Yang ketiga, lanjut Bu Rani. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Napa niku? Konsekuensi. Ya, orang jadi salah guru penggerak wis pinter kabeh. Iya, sudah lulus ya, nggih. Betul, itu konsekuensi. 4, Bu Rini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Napa niku? Hukuman, betul lagi. Lanjut, Bika. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki lutut karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Napa niku? Hukuman, betul. Baca. Guru TK pokoknya jos kabeh kok. Lanjut, Bu Dwi. Membersihkan WC karena merusakkan teman. Napa niku? Hukuman, betul lagi. Terakhir, Bu Ira. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJK. Niku napa? Ayo, napa niki? Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJK. Ayo, hukuman atau siapa sih hukuman? Tunjuk jari. Siapa yang konsekuensi? 1, 2, 3. Baik, berarti pertanyaan terakhir ini rada-rada meragukan. Karena sudah terlambat dia. Karena PJK itu kan pelajaran olahraga lah. Ya. Nah, PJOK itu adalah pelajaran olahraga. Lah dia telat. Nek pelajaran PJOK kuwi biasanya saat durunge ngopo? Pemanasan. Lah karena dia terlambat kan belum mengikuti pemanasan. Nah, dia disuruh lari keliling lapangan. Jadi konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi itu. Nah, itu ada jebakan di situ. Benar. Jadi konsekuensi itu karena memang harus dilakukan karena itu apa namanya kan sesuai dengan porsinya. Coba kalau dilihat ke atas, mencatat 100 kali karena terlambat sekolah. Nah, itu kalau kita naruh apa hubungannya mencatat 100 kali kalau terlambat sekolah? Ada hubungannya tidak? Tidak. Tambah ketinggalan oleh terlambat. Lari lapangan basket karena terlambat hadir. Nah, saling berhubungan buat itu? Tidak. Lah yo tambah telat yang mengikuti pelajaran. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Bener nggak betul? Wes kayak coretan toh, terus kan harus dewe. Nah, berarti karena harus bertanggung jawab, betul. Nah, kemudian
diminta push up karena tidak menggunakan masker. Berhubungan tidak nih Bu? Tidak, apa hubungannya? Mau push up kalau nganggo masker. Ya setidaknya konsekuensinya segera membeli masker untuk dipakai seperti itu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut penjenengan pripun iku? Hukuman. Harusnya nek ora iso menjawab pertanyaan setidaknya kita disuruh membaca. Orang malah kok angkat kaki satu. Apa yang dirasakan anak jika seperti itu? Kesel gitu ya? Malu, isen dia masih di depan teman-temannya, gegur karena tidak bisa menjawab, kan mengangkat kaki satu. Mesti anak itu akan merasa malu sekali. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Nah, sinkron betul ibu? Tidak. Seharusnya mengganti dan meminta maaf. Nah itu yang 10 yang apa namanya yang 10 menit berlari itu tadi sudah dibahas ya, karena memang PJOK itu membutuhkan pemanasan dan karena terlambat tidak mengikuti pemanasan bisa melakukan lari keliling seperti itu. Itu tentang konsekuensi atau hukuman. Siapa yang dulu zaman sekolah pernah dihukum? Kulo pernah loh. Karena waktu itu saya memenuhi kebutuhan kesenangan. Bukunya paket gede-gede, tak tinggal laci sekolah. Nah diketimbangan sama guru BP, OSIS kan nyebar yang kelas-kelas, kan ngecek buku-buku yang ditinggal sopo. Lah punya saya tak tinggal. Lah tenang, kula niku kan jalan jongkok iku bunyi lapangan. Ya ampun isenku, jadi tonton kakak kelas samboh loh. Ya ampun, waktu itu benar-benar ternyata sekarang setelah mengikuti pendidikan ini, itu ternyata hukuman itu tidak ada jalan keluarnya, justru malah sangat mempermalukan murid begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini tentang pengertian hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan juga kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Nah, ini sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kita sebagai guru di sekolah, mana yang sebaiknya kita lakukan dari pengertian-pengertian yang ada di sana? Apa hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi? Restitusi. Jadi menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bertanggung jawab atas kesalahannya. Mereka tidak malu, mereka tidak takut, mereka tidak down. Justru mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini ibu-ibu, ada konsep disiplin dengan identitas gagal itu yaitu kalau hukuman dan penghargaan. Dan hukuman pasti dia menyakitkan, setahu hukum dereng, kelompok menyakitkan bener. Tidak nyaman, ya isin banget. Takut, ya akhirnya ketemu guru bener, ya berdiri sebaiknya. Memaksa, ya kudune orang jalan jongkok, dipaksa kudu jalan jongkok. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, akhirnya murid tidak berani terbuka kalau punya masalah. Dan murid menjadi rendah diri pasti itu ya, dan itu tadi. Kemudian penghargaan itu bisa berupa hadiah, bisa berupa biasanya hadiah ya. Tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan, rasa iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Dan kenapa kok penghargaan itu tidak efektif atau kenapa kok menjadi sebuah identitas yang gagal? Ada yang ibu pengen tanyakan yang bagian mana? Sudah
sudah jelas tentang penghargaan itu kok kenapa menjadi identitas yang gagal? Yang menghukum dengan sistem ranking. Ya, menghukum dengan sistem ranking. Nah itu. Sampai sekarang sistem ranking itu kalau di TK nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau di level pendidikan lebih tinggi kan ada. Kayak SD, SMP, SMA itu kan masih ada ranking. Ya. Kenapa? Kok ranking itu bisa menghukum? Coba. Ranking itu kok bisa menghukum? Menghukum siapa? Menghukum ya? Ya nggak dapat ranking. Sedangkan mereka yang tidak dapat ranking itu sebenarnya memiliki kecerdasan yang lain. Jadi setiap anak kan kita percaya bahwa setiap anak itu istimewa, setiap anak itu unik, memiliki bakat masing-masing, memiliki talenta masing-masing. Yang sing dikei ranking kuwi sing pinter akademik, lah sing pinter nari, pinter olahraga, pinter musik. Ngandi, mana penghargaannya? Ya tidak. Dulu mungkin zaman saya dulu senang untuk ranking, untuk hadiah saben tahun. Tapi tidak nama dia berpikir, koncoku sing ora ranking iki perasaane kepiye, kan? Nah, maka seharusnya sistem ranking ini semakin ke sana itu harusnya semakin dihapus, dihilangkan. Nah kita sebagai guru TK aman karena kita nggak pernah meranking ya, karena kita nggak pernah meranking. Tapi guru-guru yang di tingkat atasnya itu harusnya mulai menyadari hal ini. Nah dengan sistem ranking, anak-anak yang memiliki kecerdasan di luar akademis mereka butuh penghargaan, mereka butuh perankingan juga, begitu. Itu ya Bu ini bisa diterima? Bisa, terima kasih. Lanjut. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah sukses itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Karena kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, jadi berlakukan kesalahan silahkan bertanggung jawab sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Perlu monitoring berkelanjutan, dipantau terus, mulai menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi nek wis salah iki wis tanggung jawab udah berarti sudah selesai. Ora perlu sesuk, kowe ndek kan ngono, kowe ndek kan ngono. Nah, seperti itu karena sudah bertanggung jawab atas kesalahannya. Kalau restitusi itu satu level lebih tinggi dari konsekuensi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nek masalah ini diselesaikannya kepiye. Nah, kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain. Oh ternyata aku salah. Oh ternyata kalau aku salah itu orang lain tidak nyaman. Seperti jadi harus menghargai orang lain. Kemudian ada teori kontrol, bagaimana dirinya memegang kontrol, memegang kendali atas dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan, seperti itu. Konsekuensi dan restitusi itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, pada poin berikutnya yaitu ada restitusi dengan posisi kontrol guru. Nah, ini ada apa saja? Posisi kontrol guru, 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Apa arti dari semuanya itu? Kita lihat selanjutnya. Nah, ini karena kecil-kecil, kita skip saja ya. Nah itu penghukum, ciri-cirinya. Nek guru gaya penghukum, gaya hukum. Ada menghardik, menunjuk-nunjuk kowe iki salah. Nah itu berkaca pinggang, membentak, menghukum fisik ya mau kon jongkok kok bengi lapangan yo di sini. Ya ampun, itu penghukumnya dampaknya. Benar, anak kan menjadi penendam. Sampai sekarang kan rasanya izin merahnya bisa dia ketemu guru kan. Jadi belum terobati, rasa sakitnya ini belum terobati. Lah benar, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Aku segini loh tenan kon main pelajaran guru kan.
Listrik moleran seperti itu. Ya, kemudian kalau pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Yo lele, boyo jo ngono meneh. Kan kelas ya, lele, bahkan kemudian aku piye. Itu tidak hanya terjadi pada anak didik tapi di rumah ya. Ya tidak? Boyo mesake ibu loh. Seperti itu pernah tidak? Ibu wis kokean urusan, kowe iki dhewe cingeng ora bahan-bahan ya. Itu membuat rasa bersalah. Nah, dampaknya ini anak akan merasa bersalah, anak akan merasa rendah diri dan menarik diri. Berarti aku kian yo, gawe iki aku yo. Nyusahke ibu yo, nyusahke bu guru yo. Akhirnya jadi pendiam, nggak mau cerita. Itu bisa terjadi. Nah, yang ketiga teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi salah nih, mergo guru niki wong yo rada grapyak. Loh, kata lambat kenapa? Nah, seperti itu. Nanti ada videonya. Kemudian dampaknya murid bergantung pada satu orang. Aku kalau guru kayak pokoknya aman. Orang apa-apa, orang dihukum kok tenang baik. Nah, seperti itu. Membuat siswa tidak mandiri karena tergantung pada satu guru itu. Kemudian kalau posisi pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi nih, dikasih konsekuensi, mau kan menghapus meja tulisnya karena sudah dicoret-coret itu dipantau. Nah, dampaknya murid akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian kalau posisi kontrol manager, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dan dampaknya murid mandiri peserta didik memecahkan masalah sendiri. Nah, berikut akan saya tayangkan video tentang 5 posisi kontrol. Ini posisi pemain kita lihat bersama. Ini gimana ini? Dengar suaranya ibu-ibu? Nah, itu sebagai penghubung. Apakah guru TK seperti itu? Tidak, guru TK tidak seperti itu. Oke, lanjut yang berikutnya. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kita bisa bacakan ya.
banget ya. Ya, masih sering kita seperti itu. Bisa cemburuan. Kasihan ya, maaf sekali sampai mundur-mundur ya, maaf sekali ya. Terus sebagai pembuat merasa bersalah, adakah kita yang seperti itu di rumah loh? Ada. Lanjut. Ini yang tadi. Yang tadi nih, lanjut ini. Posisi teman. Iya. Cie, lembut ya. Saya memang terlambat bangun tadi, jadi biar saya kencang, tetap gak kencang bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat. Kulinya merayu. Bisa bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. sebagai teman. Siswa beda di mana? Karena sudah ada perlindungan dari ibu guru terhadap hukuman. Nah, ini sebagai posisi pemantau atau monitor. Apa peraturan sekolah kita tentang berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham bu, saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik bu. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai posisi manajer. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf bu, saya lupa segala saya semalam. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana
Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda kalian ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Nah, itu sebagai posisi manajer. Nah, kita sebagai guru harus menerapkan posisi yang mana ibu? Manajer. Kita itu yang harus kita terapkan dalam memperbaiki kesalahan. Nah, kita sampai pada poin yang ke-7, yaitu tentang keyakinan kelas tadi yang sudah dilanggar oleh Sinalen. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, karena kalau keyakinan itu bersifat lebih apa? Lebih abstrak, bisa diterima, tidak terlalu menekan. Tapi kalau peraturan kelas itu kan sebuah aturan yang harus dilakukan dan memaksa, betul. Kalau peraturan itu memaksa, tapi kalau keyakinan kelas itu kan disepakati bersama-sama. Jadi sudah disepakati bersama, maka juga harus dilakukan bersama. Nah, kemarin saya sudah mengajak anak-anak TK Pertiwi Pulau Harjo 1 untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian pernyataan universal secara umum, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan panjang, ya, panjang. Tapi kita bisa buat dalam kata positif, jagalah kebersihan, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, ya, sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru saja yang membuat, tapi bersama-sama dengan anak. Nah, ini keyakinan kelas yang kemarin kita sepakati bersama dengan anak-anak. Itu sudah kami buat posternya di sana kemarin juga bersama dengan anak-anak. Tapi sebelumnya juga saya ajak untuk diskusi apa keyakinan kelas yang kita mau buat di sekolah kita. Kemudian kita membuat tepuk keyakinan kelas. Mari saya ajak ibu-ibu untuk tepuk keyakinan kelas versinya TK Pertiwi Pulau Harjo 1. Saya contohkan dulu ya. Tepuk keyakinan kelas. Senyum sapa salam sopan santun kawan. Jalan pelan bicara sopan sayang teman. Ambil dan kembalikan barang pada tempatnya. Jagalah kebersihan sekolahan. Ayo, ya kita bersama-sama yuk. Tepuk keyakinan kelas. Senyum salam sapa sopan santun kawan. Jalan pelan bicara sopan sayang teman. Ambil dan kembalikan barang pada tempatnya. Jagalah kebersihan sekolahan. Ayo. Nah, kira-kira anak-anak ini bisa melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati? Bisa nggak? Bisa. Nah, sebagai langkah kita, kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas, ibu-ibu sudah buat keyakinan kelas di rumah, di sekolah masing-masing? Sudah, ya sudah ya. Kalau di rumah perlu ada keyakinan tidak? Perlu.
tidak hanya di sekolah saja, tapi juga perlu kita buat kesepakatan atau keyakinan di rumah. Nah, kalau sampai terjadi anak-anak kita melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang kita lakukan adalah melakukan restitusi. Nah, restitusi itu tadi sudah disampaikan, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, saya mau nih masih takut-takut, masih ragu-ragu dalam bertindak. Kalau kita sudah bisa melakukan restitusi, maka anak itu akan memiliki karakter yang lebih kuat. Nanti ada contohnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen tahun 2004. Nah, ini. Jadi restitusi itu bisa kita lakukan melalui dialog dengan anak. Orang langsung kayak nunjuk-nunjuk salah dan sebagainya itu tidak boleh. Karena kita harus menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini ada langkah-langkahnya tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini aja langsung ya. Menstabilkan identitas, yaitu bagian dari proses pembelajaran yang menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Bisa dengan pertanyaan atau sebuah pernyataan bahwa semua orang itu mungkin pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu, gitu. Kemudian kalau selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan alasan, sehingga guru akan mengenali kebutuhan atau keinginan murid. Nah, langkahnya yaitu kamu mesti punya alasan kan melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti si Narek tadi, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Memberikan pernyataan yang bermakna, yang memunculkan motivasi intrinsik dengan mengaitkan kesalahan dan keyakinan yang dimilikinya. Langkahnya yaitu keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Nah, ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, pada saat jam makan, ada satu anak, pas makan bersama kita tas, sendok, serbet, tempat bekal, tempat minum ini berantakan seperti itu. Nah, itu perlu direstitusi biar jojo kayak gurunya malah sing ngelempiti, sing natake, dijegurke karena di bekal. Kira-kira salah atau benar ya? Salah. Kita harus melakukan segitiga restitusi. Nah, ini kemarin saya mencoba melakukan segitiga restitusi. Ini namanya Daren. Itu Daren ya. Ini Daren.
sekolah, ya. Saya yakin ibu-ibu semua bisa melakukan hal itu. Jadi dengan restitusi anak akan belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya, seperti itu. Nah, saya akan langsung pada kasus 2 saja. Ini terjadi secara umum, ya. Tolong dibacakan salah satu, monggo. Ini ada kasus. Mari kita bedah bersama. Monggo, Busung, monggo Busung. Sampai enggak ya? Kalau enggak kesini Busung. Ya baca itu. Sampai enggak? Sampai dia monggo. Iya. Anto dan Dito sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dito pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dito. Dito, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dito pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dito memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Bu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino pun berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu saya lem kembali, mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendau-gurau kembali. Terima kasih Busung atas pembacaannya. Nah,
Mari kita terapkan segitiga restitusi teman-teman. Nah, dari kasus ini, dari mulai sebentar. Prosesnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kira-kira apa? Menstabilkan identitas yang dilakukan oleh Ibu Suti tadi. Menstabilkan identitas yaitu menanyakan atau menyatakan hal bahwa kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan bahwa pertahankan diri itu adalah hal yang penting itu untuk menstabilkan identitas. Lalu kemudian tahap berikutnya yaitu validitas kebutuhan. Nah, kebutuhannya si siapa tadi Dino itu apa? Kok narik-narik bajunya si Anto? Alasanmu apa? Kan ditanya seperti itu. Nah, alasannya apa? Di sini dikatakan karena memang sedang bermain basket, jadi mesti ada tarik menarik untuk mempertahankan bolanya seperti itu. Bisa masuk akal nggak alasannya nggih? Kemudian tanggung jawab apa yang dilakukan oleh si Dino tadi? Menjahit, tapi tidak dihukum dia nggih, tapi diajak untuk berdiskusi, membuat kesepakatan untuk memperbaiki kesalahannya si siapa sih salah tadi? Si Dino. Nek kon jahit orang mungkin iso, nek kepengen dile mesti gampang copot. Nah, si Bu Suti menyarankan untuk Dino ini belajar untuk menjahit. Jadi ada rasa tanggung jawab ditumbuhkan dalam diri si Dino, dan si Anto pun yang menjadi korban, dia akan merasa dirinya nanti kan takutnya dia dimarahi oleh ibunya. Nah, merasa tenang karena bajunya tidak copot lagi kancingnya seperti itu. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa dalam anak melakukan kesalahan, kita sebagai seorang guru ojo cepet-cepet mengambil keputusan. Kita ajak dulu anak-anak untuk bercakap, untuk menyelesaikan masalah, sehingga anak-anak itu akan tumbuh dalam dirinya rasa bertanggung jawab, rasa mandiri, rasa menghargai orang lain. Nah, demikian teman-teman, kita sampai pada penutup. Mari di dalam menerapkan program disiplin positif, budaya positif di sekolah, hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer, sebagai among yang bisa menuntun murid-murid kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang mandiri, menghargai orang lain, dan juga bertanggung jawab. Demikian diseminasi dari saya sebagai pemenuhan tugas modul 1.4 budaya positif. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semua, beri aplaus yang semangat untuk Bu Novianti. Iya, terima kasih Bu Novianti. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Ibu-ibu semua, acara demi acara telah terlaksana dengan lancar. Maka dari itu, untuk menutup acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada siang hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Ibu Novianti ini tadi bisa kita terapkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Dan saya sebagai pembawa acara yang telah memandu jalannya acara pada siang hari ini, apabila ada salah kata, tutur kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk keyakinan kelas TK Pertiwi Pulau Harjo 1. Senyum salam sapa sopan santun kawan. Jalan pelan bicara sopan sayang teman. Ambil dan kembalikan barang pada tempatnya. Jagalah kebersihan sekolah karena